Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riyadi, mahasiswa dari program studi S1 PJJ Akuntansi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil kajian saya yang berjudul Strategi Keseimbangan Kerja Hidup dan bagaimana pengaruhnya terhadap kepuasan kerja karyawan. Topik ini sangat relevan di tengah dinamika kerja modern yang semakin menantang, di mana batas pekerjaan dan kehidupan pribadi semakin tidak jelas. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan yang saya hormati, perkembangan teknologi telah membawa banyak perubahan, termasuk dalam bidang kerja. Sekarang, kita bisa bekerja dari mana saja dan kapan saja. Namun, fleksibilitas ini juga membuat batas antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi menjadi semakin titis. Akibatnya, banyak karyawan yang mengalami stres berlebihan, burnout, hingga penurunan produktivitas. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif sangatlah penting. Lingkungan seperti ini bukan hanya meningkatkan kinerja, tetapi juga menjaga kesejahteraan mental dan emosional para pekerja. Dari latar belakang tersebut, muncul dua pertanyaan utama. Yang pertama, apa saja strategi yang dapat diterapkan untuk menciptakan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi? Yang kedua, bagaimana strategi tersebut dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan? Adapun tujuan dari kajian ini adalah, yang pertama, menjelaskan strategi-strategi yang dapat diterapkan di lingkungan kerja untuk mencapai work-life balance. Yang kedua, menganalisis bagaimana strategi tersebut berdampak terhadap kesejahteraan dan kepuasan kerja karyawan. Apa sih work-life balance itu? Work-life balance atau keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan peran di dunia kerja sekaligus memenuhi kebutuhan pribadi dan sosialnya. Konsep ini bukan soal membagi waktu secara sama rata, melainkan tentang keseimbangan yang fungsional. Artinya, seseorang itu bisa tetap produktif di pekerjaan tanpa dia harus mengorbankan kesejahteraan pribadi dan keluarganya. Tujuan dari work-life balance ini tuh untuk menciptakan kehidupan yang seimbang secara emosional, sosial, dan mental. Dan kemudian apa sih sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi dari work-life balance ini? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antaranya adalah yang pertama itu mengenai jam kerja dan beban kerja. Jadi kalau beban kerja yang berlebihan itu dapat menyebabkan kelelahan fisik dan juga mental. Selanjutnya terdapat juga dukungan lingkungan kerja. Rekan kerja dan atasan yang suportif itu menjadi sangat penting karena dapat menciptakan iklim kerja yang positif. Kemudian, karakteristik dari individunya juga, kemampuan manajemen stres, kedisiplinan, dan keterampilan mengatur waktu itu menjadi menentukan keberhasilan dari keseimbangan kerja dan kemudian kondisi keluarga dan sosial. Tanggung jawab keluarga seperti merawat anak atau orang tua itu juga mempengaruhi kebutuhan akan keseimbangan. Yang selanjutnya adalah budaya organisasi. Jadi kalau organisasi juga menghargai waktu pribadi, itu dapat membantu karyawan merasa lebih dihargai dan termotivasi ya. Selanjutnya adalah seperti apa strategi yang bisa diciptakan oleh organisasi. Untuk membantu karyawan mencapai work-life balance, organisasi itu dapat menerapkan beberapa langkah berikut. Yang pertama, jam kerja fleksibel dan sistem kerja hybrid. Jadi karyawan memiliki kontrol dan waktu kerja. Kemudian program kesejahteraan. Program ini bisa apa aja? Pertama, layanan konseling, pelatihan manajemen stres, dan juga kegiatan rekreasi lainnya. Kemudian adalah perlu budaya kerja yang sehat, di mana pimpinan memberi contoh dalam menjaga batasan antara waktu kerja dan waktu pribadi. Kemudian kebijakan cuti yang inklusif, misalnya cuti untuk ayah, cuti untuk alasan keluarga, dan sebagainya. Yang kelima adalah pemanfaatan teknologi yang efektif. Ini dapat mengurangi beban administrasi dan meningkatkan efisiensi. Dan selanjutnya adalah bagaimana dampaknya terhadap kepuasan kerja. Penerapan strategi-strategi tersebut itu dapat memberikan dampak positif bagi organisasi dan karyawan. Apa saja dampaknya? Yang pertama, karyawan merasa dihargai dan puas dengan tempat kerja mereka. Selanjutnya, tingkat stres dan kejenuhan kerja pasti menurun gitu. Jadi karena work-life balance-nya udah terbangun, jadi stres dan kejenuhan itu bisa turun. Kemudian,
Karyawan menjadi lebih loyal dan termotivasi untuk berkinerja tinggi, karena karyawan merasa semuanya udah balance dari segi kinerjanya juga bisa semakin tinggi. Produktivitas meningkat karena karyawan bekerja dengan lebih fokus gitu, karena lebih balance akhirnya pekerjaan juga menjadi lebih fokus. Dan dari perusahaan juga akan mendapatkan citra yang baik di mata publik dan juga calon karyawan pasti. Baiklah, tiba kita di yang kesimpulan gitu. Jadi apa sih yang dapat disimpulkan dari keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi ini? Ya seperti apa kebutuhan strategis dalam dunia kerja modern. Organisasi yang peduli terhadap keseimbangan ini akan memiliki tenaga kerja yang lebih sehat, loyal, dan juga produktif gitu. Maka dari itu, strategi-strategi yang mendukung work-life balance harus menjadi bagian dari kebijakan jangka panjang usaha. Dan untuk itu, saya memiliki beberapa rekomendasi nih untuk mendukung implementasi strategi ini. Beberapa rekomendasi yang dapat diambil antara lain. 1. Perusahaan harus secara berkala mengevaluasi kebijakan SDM dan menyesuaikan dengan kebutuhan karyawan. Yang kedua, para manajer dan pimpinan sebaiknya menjadi contoh nyata dalam menjaga keseimbangan kerja dan juga ini. Yang ketiga, karyawan juga perlu meningkatkan kesadaran diri dalam mengatur waktu dan menjaga kesehatan mental. Dan yang terakhir, pemerintah perlu mendorong kebijakan dan regulasi yang berpihak pada kesehatan pekerja, seperti perlindungan yang kerja dan hak cuti yang lebih manusiawi. Demikianlah pemaparan saya mengenai strategi keseimbangan kerja hidup dan juga bagaimana pengaruhnya terhadap kepuasan kerja karyawan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi masukan yang bermanfaat dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.